Tren rokok ilegal masih marak di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi pemerintah di setiap daerah. Seperti diketahui, rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya izin cukai. Di mana cukai sendiri merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga dengan maraknya peredaran rokok ilegal akan membuat pendapatan negara menjadi menurun. Temuan survei terkait potret peredaran rokok ilegal di Indonesia sebanyak 28,12% perokok di tanah air pernah atau masih mengkonsumsi rokok ilegal. Angka tersebut berdampak pada hilangnya potensi pajak atau pendapatan negara sebesar 53,18 triliun. Sehubungan dengan maraknya rokok ilegal yang beredar di wilayah Kabupaten Grobogan, pemerintah Kabupaten Grobogan yakni Dispora Budpar beserta Biro Isda Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Bea Cukai Semarang menyelenggarakan pagelaran seni ketoprak Forkopimda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena ketoprak menjadi salah satu media sosial yang dapat menarik banyak animo masyarakat Kabupaten Grobogan. Pagelaran ketoprak merupakan realisasi dari kegiatan penegakan hukum di bidang cukai yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DPHCHT. Selain bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat, ketoprak juga sebagai sarana hiburan menarik bagi masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum khususnya dalam pemahaman pemakaian hasil tembakau sekaligus untuk melestarikan budaya nasional. Turut hadir sebagai narasumber yakni Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Semarang, serta Polres Grobogan yang akan menjelaskan tentang definisi cukai, karakteristik dan jenis barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal, serta konsekuensi bagi pelanggaran di bidang cukai. Selain sebagai media sosial yang efektif, gelaran seni tradisional ketoprak diharapkan dapat memberikan multi-efek pada putaran roda ekonomi masyarakat, memberi ruang kreasi para pekerja seni, dan mengemban misi sosialisasi cukai hasil tembakau yang menjadi sektor penerimaan negara. Pertama merupakan laporan yang disampaikan Sekretaris Dispora Budpar Kabupaten Grobogan Sudarmanto. Tujuan terselenggaranya pagelaran ketoprak yakni salah satu bentuk nguri-nguri budaya Jawa yang adiluhung serta untuk memupuk rasa handarbeni terhadap warisan leluhur bangsa yang berbudaya di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi.
Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, yaitu terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Kegiatan ketoprak yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau diharapkan sasaran penyelenggaraan sosialisasi ini dapat tercapai secara optimal. Globalisasi dan berkemajuan teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan salah satunya bentuk penanggung-jawaban dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Adapun narasumber penyampaian informasi terkait dengan penegakan hukum, yang pertama adalah Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang kedua adalah dari Cukai Tipe Madya Papian Semarang, yang ketiga adalah Polres Grobogan. Suasana seketika meriah dengan dimulainya pagelaran ketoprak Forkopimda ini. Penonton ramai berdatangan di depan panggung yang dipusatkan di depan halaman Setda Grobogan itu. Ada yang menarik dalam gelaran ketoprak kali ini, di mana Bupati beserta para pejabat serta Forkopimda setempat turut beradu akting dalam adegan ketoprak tersebut. Bupati Grobogan Sri Sumarni berperan sebagai Ratu Tribuana Tunggadewi dan Dim 0717 Grobogan Muda Setiawan sebagai Mahapati Gajah Mada. Kemudian Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan sebagai Pangeran Hayam Buruk, Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sebagai Raja Lingga Buana, Sekda Grobogan sebagai Senopati Gagak Langgar, Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati sebagai Putri Susun dan Dewi, serta para kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan. Sedangkan para pemain ketoprak asli bermain menjadi abdi dalam dan prajurit. Lakon yang dimainkan yakni Sumpah Amukti Palapa dengan sutradara Ki Warseno Sleng dengan mengambil setting pada masa Kerajaan Majapahit. Bupati Sri Sumarni mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk melestarikan serta menguri-uri nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai luhur budaya bangsa Indonesia pada umumnya sebagai pegangan tuntunan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Selain sebagai media pengenalan seni, juga menjadi media edukasi bagi masyarakat Grobogan mengenai cukai dan bahaya rokok ilegal. Grup seni budaya ketoprak pemerintah Kabupaten Grobogan ingkang para paragalipun panjenenganipun Bapak Ibu Forkopimda dalah para pemuda perangkat daerah Kabupaten Grobogan. Susunan Dewi Sopo pas padakno Sopo sing mengarep
sebagai Mahapati dan Sumpah Amukti Palapa. Kamu tidak akan bisa menyetrap Nusantara, nggak mungkin, nggak mungkin. Cuma manusia biasa, bukan dewa, apalagi dewa 19. Benar gitu. Ngomong bahasa Jawa pas. Banyak juga. Kagok saya. Gimana ini? Bersumpah. Diulang. Mik sama aku bisa dicek. Memasuki inti acara, sosialisasi ketentuan cukai disampaikan oleh narasumber dari Kantor Bea Cukai Semarang dan Polres Grobogan. Aditya Nur Alif Irvanto selaku Humas Bea Cukai Semarang didampingi Unit Reskrim Polres Grobogan memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, cara pengecekan keaslian pita cukai, serta sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran cukai. Lah iki ono pita cukai ini kok kagak ono iki lho. Kandhane kok gak manut, iki seneng ngisi. Oh iki kudu ngerti sapa sing ngene wawasan iki. Kang rokok. Kang. Iki awake kudu ngundang sing kira-kira wawasan kaitane karo rokok ilegal, bea cukai karo kepolisian mestine sing wawasan. Dari bea cukai. Oh, bea cukai. Sedangkan kami ini dari kepolisian melakukan pendampingan dalam hal penindakan seperti penindakan ke toko-toko, kemudian yang produksi rokok-rokok ilegal atau tanpa cukai, seperti itu Pak. Termasuk rokok-rokok yang home industri itu Pak? Betul. Ada golongannya sendiri, jadi ada untuk tahun 2024 itu pita cukai gambarnya arwana Pak. Arwana, ikan-ikan yang dilindungi di Indonesia. Siluetnya itu Pak? Iya. Siluetnya itu ya? Iya, ada gambarnya arwana. Nah, yang pita cukai berbeda misalnya gambarnya arwana gitu Pak, itu biasanya untuk SPM, untuk produk yang menggunakan mesin produksinya. Tapi ini dilekati ke produk kretek atau sebaliknya. Biasanya sih sebaliknya. Biasanya yang kretek
tapi ditempelnya di yang mesin, jadi lebih murah bayar kita cukainya. Seperti diketahui, karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan untuk contoh barang kena cukai antara lain 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 07/2019, dana bagi hasil cukai yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2023, DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK 07/2023 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, alokasi DPHCHT untuk tahun 2024 sebesar Rp4.978.591.403.000 menurut daerah provinsi, kabupaten, kota. Selain besaran DPHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DPHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan, kedua 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri, serta 20% pemberian bantuan, dan 10% untuk penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang disingkat DPHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Pemanfaatan anggaran DPHCHT ini sangat ketat dan rinci, di mana pemerintah Kabupaten Grobogan hanya bisa melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020. Acara cukup komunikatif dengan banyaknya peserta yang ingin atau mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Hal ini menjadi stimulasi bagi masyarakat dan generasi muda untuk lebih sadar terhadap bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan tentunya sangat merugikan negara. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, dan rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan.
Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut serta mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu, akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk masyarakat yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang melalui telepon ke 024 764 30206 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui pagelaran seni ketoprak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan bersama Biro Isda Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Bea Cukai Semarang. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya dalam hal gempur rokok ilegal. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.